everyone, welcome to Bahtiar Esa Second Podcast. Halo everyone, subscriber setia, terima kasih banyak teman-teman aku buat kalian yang udah ngeklik tautan ini. Seperti biasa ketika podcast berlangsung, Princess gak akan ngasih apa itu namanya subtitle, karena Princess pengen kalian dengerin dari awal sampai akhir ya. Kalau kemarin kita bahas tentang kesehatan, lebih ke fisik, tentang aborsi, sekarang kita pengen bahas tentang kesehatan mental, psikologis gitu. Seperti judulnya, toxic relationships. Kalian ngerti gak sih apa artinya toxic relationships? Ngomongnya agak-agak belibet tapi gak apa-apa ya, dimaafin. Gak usah kalian loh, jangan batin loh, lambene gitu-gitu gak boleh guys. Jangan dibully, karena bully itu dosa teman-teman. Mending diomongin langsung. Kamu ngomongnya biasa aja dong ya, gak apa-apa dong, channel aku terserah aku. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa sih itu toxic relationship. Pernah gak sih kalian tuh ngalamin toxic relationship? Terus gimana kalian caranya menyelesaikan si toxic relationship tersebut? Terus tips apa sih biar kita terhindar dari toxic relationship? Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebelumnya, udah pada ngerti belum tentang toxic relationship? Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi toxic relationship sendiri itu artinya, sorry ada iklan coy, itu lagi balapan MotoGP coy, belum beli mic dan itu lewat motor, kurang ajar dia tuh, senengnya malam-malam lewat-lewat gitu. Aku jadi buyar. Oke, toxic relationship sendiri itu artinya adalah toxic itu kalau di bahasa Indonesia kan berarti artinya racun ya. Racun itu beracun, bisa membunuh. Racun ya beracun, goblok. Oke, relationship sendiri artinya adalah hubungan. Jadi ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, toxic relationship itu artinya berarti hubungan yang beracun. Racun udah pasti gak sehat gitu ya, karena dia mematikan. Barang-barang yang mematikan atau sesuatu yang mematikan itu sudah pasti tidak sehat. Ya iyalah. Ngomongnya, oh my god. Oke, toxic relationship itu berarti hubungan yang sudah tidak sehat. Tetapi kebanyakan orang itu tidak menyadari kalau misalnya hubungan mereka itu tidak sehat. Karena apa? Mereka itu bucin. Bucin, budak cinta. Ketika mereka sudah dibutakan kepada cinta, mereka tuh tidak mengerti apa yang namanya toxic relationship. Padahal tuh aku percaya deh, dari kalian ini, di antara kalian ini ada yang merasa sedang di dalam circle itu, tapi kalian tuh gak berani ngomong, bilang, sharing sama pasangan, atau bahkan kalian udah sampai pada tahap gak berani bilang pengen putus kayak gitu. Iya apa enggak? Aku tuh tahu loh, karena banyak yang curhat ke aku dan pengen aku bikin podcast tentang ini, toxic relationship. Ciri-ciri dari toxic relationship yang ketiga ada direndahkan. Kalian tuh harus sadar ya, ketika pacar kalian atau cowok kalian atau cewek kalian udah ngerendahin kalian, itu harus hati-hati guys. Misal contoh kecil, manggil dengan panggilan yang gak semestinya, kayak babe atau sayang, itu masih wajar ya, asik gitu ya. Tapi kalau ketika dia udah manggil anjing, lagi ngapain lo, kayak gitu tuh waduh, udah jangan deh. Itu jatuhnya bukannya senang tapi malah ilfil gak sih? Masa disamain sama anjing? Yang bener aja. Terus selanjutnya ada dianggap sebagai sumber masalah. Sumber masalah tuh kayak gini, ketika dia udah salah tapi gak mau minta maaf dan terus-terusan ceramah, terus gak mau minta maaf, itu ngeselin banget gak sih? Terus selanjutnya ada mengisolasi diri. Kamu pacaran sama pacarmu tapi kayak mengisolasi diri. Nggak, dilema aja sekalian, jangan diisolasi. Jadi gini, kalian itu gak boleh kontakkan sama siapapun. Contoh ya, sama-sama kayak posesif gitulah. Cuma boleh kontakkan sama dia, kontakkan sama orang tua kalian. Kalau kayak gini, bisa jadi kemungkinan ada beberapa hal sih. Di antaranya, emang dia cemburuan atau gara-gara si pacar kalian kelakuannya gak bener. Kalian gak boleh kontakkan sama siapapun selain pacar kalian, karena pacar kalian takut
kalian dapat laporan yang enggak dari teman kalian, makanya mereka membatasi kalian buat kontakan sama teman kalian gitu. Ngerti kan ya? Belibet banget aku ngomongnya. Terus next ada cemburu banget. Cemburu banget ya, cemburu banget. Cemburu itu emang tanda kasih sayang. Tapi kalau misalnya cemburu ini yang cemburu banget itu biasanya udah gak sehat, yang beneran gak sehat gitu loh. Ngomong opo aku. Gini, jadi cemburuannya tuh udah bener-bener yang parah. Kayak misalnya dia nyadap WhatsApp kamu, dia gak ngasih kepercayaan sama kamu. Terus dia ngintilin kamu kemanapun kamu pergi. Oh my god, tolong ya, tolong. Ciri-ciri dari toxic relationship yang ketiga ada direndahkan. Kalian tuh harus sadar ya, ketika pacar kalian atau cowok kalian atau cewek kalian udah ngerendahin kalian, itu harus hati-hati guys. Misal contoh kecil, manggil dengan panggilan yang gak semestinya, kayak babe atau sayang, itu masih wajar ya, asik gitu ya. Tapi kalau ketika dia udah manggil anjing lagi ngapain lo, kayak gitu tuh waduh, udah jangan deh. Itu jatuhnya bukannya senang tapi malah ilfil gak sih? Masa disamain sama anjing? Yang bener aja. Terus selanjutnya ada dianggap sebagai sumber masalah. Sumber masalah tuh kayak gini, ketika dia udah salah tapi gak mau minta maaf dan terus-terusan ceramah terus gak mau minta maaf, itu ngeselin banget gak sih? Terus selanjutnya ada mengisolasi diri. Kamu pacaran sama pacarmu tapi kayak mengisolasi diri. Nggak dilema aja sekalian, jangan diisolasi. Jadi gini, kalian itu gak boleh kontakkan sama siapapun. Contoh ya, sama-sama kayak posesif gitulah. Cuma boleh kontakkan sama dia, kontakkan sama orang tua kalian. Kalau kayak gini bisa jadi kemungkinan ada beberapa hal sih. Di antaranya emang dia cemburuan atau gara-gara si pacar kalian kelakuannya gak bener. Kalian gak boleh kontakkan sama siapapun selain pacar kalian, karena pacar kalian takut kalian dapat laporan yang enggak dari teman kalian, makanya mereka membatasi kalian buat kontakan sama teman kalian gitu. Ngerti kan ya? Belibet banget aku ngomongnya. Terus next ada cemburu banget. Cemburu banget ya, cemburu banget. Cemburu itu emang tanda kasih sayang. Tapi kalau misalnya cemburu ini yang cemburu banget itu biasanya udah gak sehat, yang beneran gak sehat gitu loh. Ngomong opo aku. Gini, jadi cemburuannya tuh udah bener-bener yang parah. Kayak misalnya dia nyadap WhatsApp kamu, dia gak ngasih kepercayaan sama kamu. Terus dia ngintilin kamu kemanapun kamu pergi. Oh my god, tolong ya, tolong. Selanjutnya ada tidak saling mendukung satu sama lain. Jadi dalam hubungan tuh harus saling support ya. Kalau misalnya nggak saling mendukung ya berarti itu waspada aja. Tidak saling mendukungnya dalam hal yang apa? Kalau kalian mau berbuat celah, nggak didukung ya emang harusnya nggak usah didukung. Tapi kalau misalnya kalian berbuat kebajikan tapi tidak didukung, itu hati-hati ya. And finally, tanda atau ciri dari toxic relationship yang terakhir itu adalah terlalu posesif dan mengatur. Oke, udah ngerti kan ya definisi terlalu posesif dan mengatur itu kayak gimana? Nanti kita bakalan sharing-sharing tentang, bukan sharing sih, curhat. Bukan gibah ya, bukan gibah karena kita nggak akan sebut merek di sini. Jadi, gue bakal cerita sama kalian tentang pengalaman aku dalam sebuah toxic relationship ini. Nggak penting juga sih, tapi let me show you bahwa kalau udah kayak gini tuh udah stop gitu loh, nggak usah dilanjutin. Buat apa dilanjutin guys? Masih banyak ikan di lautan, masih banyak cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik di luar sana. Cut kalau emang kalian udah ngerasa keganggu banget gitu. Sebelumnya kita dengerin pendapat mereka teman-teman aku yang sangat-sangat
baik. Terima kasih udah ngasih statement ya teman-teman. Sekarang kita dengerin langsung. Check it out. Toxic relationship menurut aku tuh kayak sebuah hubungan yang udah nggak sehat ya. Jadi kayak contohnya aja deh, kayak udah mulai ada yang jadi sering bohong dalam hal kecil, maksudnya yang sebenarnya itu tuh bisa diomongin dulu gitu. Tapi memilih jalan keluar dengan bohong dengan alasan ya udahlah biar gampang, bohong aja dulu toh nggak ketahuan. Nah yang kayak gitu tuh yang akhirnya menjadi pemantik untuk melakukan kebohongan-kebohongan lain. Itu juga udah nggak sehat lah istilahnya begitu. Terus kalau hal yang relate atau yang pernah dialamin ya, yang pernah dialamin ya, ya kayak gitu, kayak jadi si pasangan udah mulai bohong-bohong dan akhirnya jatuhnya adalah akunya jadi males gitu. Maksudnya dalam arti kata males, biasanya kalau misalkan orang itu deket sama pacarnya atau diajak ketemuan itu pasti bakal ngerasa seneng gitu kan. Ini pasti malah jadi bawaannya tuh waktu itu kayak aduh jadi malas banget karena udah tahu kalau dia tuh bohongin itu ini itu. Jadi yang tadinya harusnya seneng happy deket ketemu ini malah jadi malas-malesan. Kurang lebih kayak gitu sih kayaknya menurut aku ya. Toxic relationship, di mana kondisi pasangan biasanya melakukan apa sih, kekerasan ya, entah itu berupa ancaman ataupun fisik. Pernah sih berapa kali aku ngalamin gitu, ada cewek yang kayak suka ngancem. Mungkin awal-awal ketika ancaman itu aku pikir masih nalar, aku coba buat tenang-tenangin gitu kan, buat biar kondisinya tuh baik-baik aja ya. Cuma kecenderungan ketika kita mencoba baik dan berusaha sabar, justru kadang malah itu mungkin dijadiin senjata buat mereka. Jadi pernah suatu saat ada cewek yang memang dia tuh yang kayak posesif, terus yang aku paling benci ketika cewek udah mulai foto-foto tangan ada sayatan kayak gitu, ngancem-ngancem apalah. Eh, Cara yang aku lakuin buat ngadepin itu justru aku bilang gitu, ketika kamu memang sayang sama aku, terus pakai cara itu nggak akan kepake, karena buat dirimu sendiri aja kamu nggak sayang, apalagi aku nggak yakin dong kalau misal kamu sayang tapi masih ngancem-ngancem kayak gitu, berarti sudah aku harus selesaiin ini gitu. Kamu boleh balik lagi ketika kamu bisa merubah sikap sama sifatmu yang kayak gitu. Nah pernah suatu kali ada cewek lain juga yang ngancem gitu, ngancem gitu. Pokoknya kalau kamu nggak mau gini, uh, aku mau bunuh diri gitu. Dan yang ada aku ketawain itu, karena selama aku jalan sama siapapun, aku nggak pernah ngerasa ngerugiin cewek itu, entah itu dalam berhubungan yang tanda kutip aja nggak pernah aku lakuin. Jadi ketika ada ancaman kayak gitu, aku cuma ngomong, oke, kalaupun kamu ngancem kayak gitu, lain kali nggak usah ngancem, lakuin aja gitu. Kamu mau bunuh diri aja. Toh aku tinggal nonton di TV, ada nggak korban bunuh diri, dan aku nggak perlu ngerasa takut karena ya mereka kan punya keluarga, punya orang tua, punya orang dekat yang nggak cuma aku, dan orang-orang pasti tahu dong posisiku gimana. Makanya aku selalu safe kalau aku jalin hubungan sama pacar, nggak ada hal-hal yang istilahnya nantinya bisa buat aku ngerasa terancam atau yang nantinya ngerugiin satu pihak, entah aku atau dia. Jadi aku lebih santai sih, enjoy gitu. Jadi kalaupun ada yang mulai ngancem-ngancem, ya udah lakuin aja gitu. Toh nggak perlu ngancem, kalau emang kamu mau niat nyakitin kamu dan bunuh diri ya udah, toh itu bukan masalahku gitu loh. Masalahmu dengan dirimu sendiri, dan dia masih punya keluarga kok yang bisa, yang harusnya lebih bisa daripada aku yang orang lain.
hanya sekedar mau mencoba suatu hubungan. Tadi ada statement dari teman-teman aku, dia ada yang bilang bahwa relationship yang sangat beracun itu mereka yang udah sering bohong-bohong, udah yang gak enak hawanya, diajakin ketemuan males. Terus ada lagi nih, wah ini bener-bener aku gak habis pikir ya, kenapa sih cewek, please jangan sayat-sayat tangan kalian lah, apalagi kalian tuh bilang mau bunuh diri, please gak usah sebegitunya ya, dekatkan diri kepada Tuhan, terus terima takdir. Kalau bukan jodoh, kalau belum jodoh ya udah gitu, jangan maksain keadaan ataupun kehendak, sama sekali jangan. Terus ya kalau menurut aku toxic relationship sendiri itu keadaan dimana kita itu dalam sebuah hubungan tapi impactnya itu bukan ngasih support ataupun rasa aman, jadi justru sebaliknya gitu loh, hubungan itu malah ngasih dampak negatif, perasaan gak tenang, terus mungkin kerugian ya, baik itu fisik, psikis, dan lain-lain, materi terutama. Oh my god. Terus kalau ditanya aku pernah gak? Pernah guys, aku pernah sama yang terakhir sih, aku gak sebut merek ya, dia tuh lebih ke posesif gitu sih, posesif parah asli. Terus tuh aku berasanya bukannya aku yang cewek dia yang cowok, tapi malah sebaliknya gitu loh, aku yang cowok dia yang cewek, karena tuh itu totally lebay parah. Aku nggak ngerti tuh, baru pernah nemuin cowok yang kayak gitu, astaga. Pernah suatu ketika aku ketiduran kan dari sore, nggak dari sore banget juga sih, abis maghrib kan enak gitu ya, udah mandi tiduran, set tidur jam 11 malam dong, pintu kosan dibuka, seret langsung masuk, dinyalain lampunya, dikira aku lagi sama cowok gitu. Gila, itu otak di mana sih sebenarnya, kosan cewek ada cowok masuk, cuma takut gue lagi sama cowok. Aduh, emang dia tuh kayak gitu banget. Terus lagi sampai sekarang udah putus pun dia masih kayak yang jelek-jelekin aku di sosmed, terus berkata sebaliknya tentang aku, kalau misalnya aku tuh gak baik, aku tuh bla bli blu, blunder sendiri gitu loh. Tapi aku percaya banget sama Tuhan, karma itu pasti ada. Kalau kita udah blunder, pasti kita bakal keblinger sendiri, ngerti kan? Ya, dari masalah yang kecil banget digede-gedein sampai segede batu, itu udah sering guys. Makanya ya, cut aja, jangan pernah ragu bilang tidak sama orang yang kayak gitu, karena itu berimbas banget loh sama kesehatan mental kita. Gila gak sih? Itu bisa bikin kita stres, depresi, terus bahkan parah itu bisa bikin serangan jantung. Karena ya ngerti sendiri lah, orang-orang toksik di sebuah hubungan yang toksik pula itu tuh sangat-sangat tidak terduga. Kenapa aku bilang itu? Karena aku sudah mengalaminya. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa bye banget sama orang yang kayak gitu, karena benernya tuh bikin gak tenang. Nah, untuk dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental itu sama sekali gak baik ya teman-teman. Makanya aku bilang dan aku anjurkan stop ataupun cut. Oke, gak peduli nanti di belakang kalian mereka mau gimana, yang penting kalian cut aja dulu. Itu kalau kalian beneran sayang sama diri kalian. Kalau misalnya kalian gak sayang ya terserah sih, mau jadi bucin ya mangga, atau ya aku sih no banget. Toxic relationship ini bisa menyebabkan resiko terkena serangan jantung, bahkan penyakit jantung yang parah dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani hubungan beracun. Menahan perasaan, terutama rasa marah dan kesal, seperti yang banyak dilakukan orang yang berada di dalam circle ini, juga dapat mempengaruhi kesehatan. Apabila dalam sebuah hubungan terdapat salah satu orang yang menahan perasaan, maka hubungan menjadi cenderung berusia singkat. Udah pasti lah ya. Misalnya nih, kalian nahan perasaan, ditahan, nanti suatu saat kalian meledak, dan ketika marah-marah meledak itu nanti kalian bisa amit-amit jabang bayi. Kayak yang di TV-TV tuh loh, serangan jantung gitu. Kayak auto stroke, bibirnya menceng. Ya, gak sampai sih, cuma ya kadar apa ya,
kadar kerapuhan seseorang kan berbeda-beda ya. Kita TV berarti rapuh banget ya kalau sampai kayak gitu. Karena itu, apabila kalian menahan perasaan, maka hubungan tersebut lebih rentan untuk berakhir. Selain berpengaruh terhadap kesehatan mental akibat toxic relationship pun akan berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Udah pastilah kalian gampang pilek-pilek, batuk-batuk, gatel-gatel. Gak mau kan? Putusin aja guys. Thank you buat kalian yang udah dengerin podcast aku yang gak jelas lagi ini. Aku bakal terus semangat buat bikin podcast-podcast yang lain karena konten ini adalah konten yang paling gampang guys. Ya gimana gak gampang? Ini aku record sambil tiduran loh. Enak sambil tiduran. Terus udah kayak gitu tinggal edit doang, masukin YouTube, kelar deh. Ayo buat kalian yang di rumah aja jangan lupa semangat berkarya guys. Karena yang di lockdown itu cuma badannya, otak kalian, hati kalian itu tidak pernah di lockdown. Jadi buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Makasih banget sekali lagi, makasih buat kalian yang udah dengerin ini tanpa skip. Semoga rezeki kalian sehat selalu, rezeki kalian lancar. Amin. Kita doakan semoga wabah corona ini cepat segera berakhir biar kita bisa main-main bareng, biar kita bisa cari rezeki bareng gitu ya teman-teman. Thank you for everything. See you next time.